Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang terus bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bless the Lord of my soul. Hallelujah. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, is the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Rich in love and Your slow
I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, bless the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord of my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, Tuhan. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Di dalam kehidupan kami hanya mau menyenangkan Engkau Bapa. Tolong kami ya Bapa, Tuhan pimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di
tempat yang indah dan senang. Bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Oh Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Oh Yesus Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Puji Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Oh Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Curahkan sekarang Roh-Mu ya Tuhan. Lihat kami telah datang, berbeban berat, rasa lelah dan dahaga. Curahkan sekarang Roh-Mu ya
segarkan jiwa kami dengan air kehidupan, dengan air kehidupan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
benar Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan urapi kami semua Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Ya, kita semua sangat beruntung memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Praise God. Saudara, hari-hari ini sudah semakin dingin ya. Cuaca yang begitu tidak menentu ya. Hujan, panas, lalu hujan lagi. Tetapi luar biasa Tuhan kita. Dia menyertai kita semua sampai hari ini. Amin, puji Tuhan. Ya saudara, hari ini saya tetap akan ingatkan kita kembali dari ayat dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 ya. Kita tetap harus berjaga-jaga ya, karena Tuhan ada pesan Tuhan bagi kita semua bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Jadi di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hari-hari ini sudah tidak menentu ya, keadaan dunia yang sudah tidak menentu ya saudara. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh hidup di dalam Tuhan. Artinya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi kehidupan kita harus menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi di situ dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, belakangan ini kita sudah beberapa tahun belakangan ini semenjak COVID keluar itu memang ya begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Begitu banyak kejahatan-kejahatan di muka bumi ini ya yang dilakukan oleh manusia. Jadi oleh sebab itu Tuhan berkata lewat ayatnya, Rasul Paulus berkata, dia tuliskan ini ayat ini bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya, agar kita semua boleh menerima rencana Tuhan yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan sediakan ya, rencana indah itu bagi kita semua yang mau datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Amin, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab, ini juga masih Rasul Paulus yang menuliskan kitab ini. Ini adalah kitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kita sama-sama mau belajar dan Tuhan yang akan mengajar kita, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan kita sama-sama mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, ya saudara. Jadi kitab hari ini yaitu dari Rasul Paulus yang menuliskan kitab ini, yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita mau bacakan sama-sama dan kita sama-sama mau menyiapkan, artinya siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengar. Karena pendengaran kita harus lewat telinga, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya akan diajar hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita bacakan sama-sama. Kalau saudara juga mau bacakan di rumah, saudara boleh bacakan sama-sama. Kita akan bacakan, silakan dibaca. Firman sore ini 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dari perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini perikop hari ini. Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Oke, bacakan lagi di ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, di situ dikatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Aku mau supaya saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bacakan lagi. Sekarang tentang karunia-karunia roh, ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi di situ Rasul Paulus katakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, ini hidup di dalam roh artinya, ya. Jadi karunia-karunia roh itu artinya Tuhan mau kita, ya, hidup di dalam roh, yaitu roh dan kebenaran. Jadi Rasul Paulus katakan di ayat yang pertama, ya, dia mau kita mengetahui, ya, tentang karunia-karunia roh. Lalu teruskan ayat yang kedua. Ayat kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, dia katakan di situ. Kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Kamu tanpa dipikir ditarik oleh kepada berhala-berhala yang bisu. Yang bisu. Jadi bacakan lagi ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Rasul Paulus katakan, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang kamu bisu. tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi ini berhala-berhala yang bisu. Jadi ini adalah dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya, waktu kita belum mengenal Allah, kita bisa ditarik ke sana kemari oleh segala berhala-berhala yang bisu. Artinya benda-benda yang tidak bergerak, benda-benda yang tidak berfungsi. Itu dimaksudnya, ya, berhala-berhala yang bisu. Jadi itu di saat kita belum mengenal Allah, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus. Teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ya, di situ juga karena itu aku mau meyakinkan kamu, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Dapat berkata, terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Nah, kita mau bacakan lagi ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ini Rasul Paulus katakan dia mau meyakinkan saudara dan saya bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Dapat berkata, ya,
dapat berkata, terkutuklah Yesus. Terkutuklah Yesus. Jadi dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata, terus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Jadi di ayat yang ketiga Rasul Paulus katakan ya, jadi itu orang yang bisa berkata-kata terkutuklah ya, atau tadi dikatakan lagi di ayat yang ketiga yang paling akhir, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, dia katakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Selain oleh Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Jadi hanya seseorang yang memiliki Roh Kudus. Artinya di situ dikatakan yang dapat berkata-kata terkutuklah, atau yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi artinya itu di situ di ayat yang ketiga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata terkutuklah atau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Artinya selain Roh Allah yang ada di dalam orang itu, di dalam kita. Jadi hanya kita, hanya orang yang memiliki Roh Kudus, Roh Allah, yang dapat berkata-kata atau berbicara tentang hal-hal itu. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita teruskan lagi ayat 4. Ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa karunia, di situ dikatakan, tetapi satu Roh. Tetapi satu Roh. Dia katakan di situ ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Jadi ada begitu banyak karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia, tetapi karunianya itu sangat berbeda. Artinya berupa-rupa karunia, ya, tetapi satu Roh di situ dikatakan ya. Satu Roh artinya hanya satu Roh Allah ya, yang melakukan setiap karunia-karunia yang sudah dicurahkan atau sudah diberikan kepada setiap orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, atau setiap orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan dan mau bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan di situ dikatakan begitu banyak karunia tetapi hanya satu Roh. Jadi satu Roh itu yang mengerjakan setiap karunia-karunia itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat yang kelima. Ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi satu Tuhan, di situ dikatakan ya, ayat yang kelima. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Roh. Tadi di ayat yang sebelumnya ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh di situ. Dan ayat yang kelima dikatakan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan ya. Ini Rasul Paulus katakan. Lalu ayat 6 ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Dan ada berbagai-bagai perbuatan yang ajaib, di situ dikatakan. Jadi di ayat yang kelima tadi itu sudah dikatakan jelas ya saudara, bahwa ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Jadi pelayanan begitu banyak ya, pelayanan bermacam-macam tetapi satu Tuhan. Artinya hanya satu Tuhan yang hadir, satu Tuhan yang melakukan semua apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu lewat karunia-karunia Roh yang sudah diberikan kepada kita orang-orang umat-umat Tuhan ya. Nah, kita tadi di ayat yang ke-6 lagi dikatakan apa tadi? Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Dan ada berbagai-bagai perbuatan yang ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Dalam semua orang. Dalam semua orang. Jadi sudah jelas ya tadi saudara, dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tadi ya di situ dikatakan bahwa sampai ke ayat yang ke-6 ya, bahwa kita mau ulangin lagi dulu dari ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ayat 5 ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan. Dan ada rupa-rupa pelayanan di situ dikatakan. Tetapi satu Tuhan. Tetapi satu Tuhan ya. Jadi begitu banyak pelayanan tetapi hanya satu Tuhan. Lalu ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Dan ada berbagai-bagai perbuatan yang ajaib.
perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Bacakan lagi. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Jadi Tuhan itu yang mengerjakan setiap karunia-karunia yang berupa-rupa karunia dan berbagai-bagai pelayanan, ya. Tetapi satu roh, tetapi satu Tuhan, di situ dikatakan. Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan, tapi Tuhan yang mengerjakan semuanya itu di dalam setiap manusia, ya. Jadi itu sudah jelas, saudara, sampai ayat yang ke-6 bahwa semua itu dikerjakan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, yaitu oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, tetapi kepada setiap-tiap orang coba bacakan lagi. tetapi kepada tiap-tiap orang di situ dikatakan dikaruniakan pernyataan, ya. roh untuk kepentingan bersama. Jadi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, ya, untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, di situ dikatakan, ya. Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang diberikan penyataan roh. Penyataan roh itu artinya diberikan satu bukti roh Allah, lalu untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Jadi itu is for us, artinya untuk kita semua. Jadi Tuhan memberikan pernyataan itu di dalam roh untuk kita semua, artinya kepentingan kita semua, ya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Sebab kepada seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa, ya, kepada seseorang diberikan roh, maksudnya beda-beda, ya, diberikan semua karunia yang berbeda. Lalu dan kepada yang lain roh yang sama, ini roh Tuhan juga, memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada diberikan karunia hikmat, ada yang karunia pengetahuan. Jadi, ya, begitu banyak Tuhan berikan karunia yang sangat berbeda, ya, di antara setiap manusia yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama, ini roh Tuhan, memberikan iman. Jadi roh Allah kepada seorang memberikan iman, artinya ini roh yang sama, itu roh Allah yang memberikan iman. Lalu dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-9, ya, kepada yang lain ia memberikan roh yang menyembuhkan, artinya karunia, diberikan roh karunia yang menyembuhkan, artinya diberikan karunia yang berbeda-beda. Ya, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita semua diberikan karunia yang sangat berbeda, tidak sama. Tapi yang mengerjakan hanya satu Allah,
hanya satu roh, yaitu satu Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 10. Ya. Kepada yang seorang di ayat yang ke-10 dikatakan, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Di situ dikatakan ya, ayat yang ke-10. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan. Bermacam-macam roh. Bahasa roh itu. Nah, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-9 dulu sampai ayat yang ke-10. Ayat 10 belum habis. Ayat 10 terus. Ayat 10 belum habis. Ya. Kepada yang seorang ya, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Ya. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi di ayat yang 9 tadi ada karunia menyembuhkan ya. Jadi berbeda-beda. Lalu di ayat yang 10 karunia menyembuhkan. Lalu dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Bahasa roh itu, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh itu. Jadi di ayat yang ke-10 di situ dikatakannya, ayat 9, ayat 10 itu dikatakan bermacam-macam karunia diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang ya. Jadi berbeda, karunia yang berbeda, tidak sama ya. Jadi saudara, ada di situ dikatakan di ayat 9 dan 10 itu ada karunia untuk menyembuhkan diberikan, ada karunia hikmat, lalu ayat yang 10 ada karunia mujizat untuk melakukan mujizat, ada karunia juga untuk bernubuat ya, lalu menafsirkan bahasa roh itu di ayat yang ke-10 gitu. Jadi di situ sudah dikatakan jelas ya saudara, bahwa Rasul Paulus katakan begitu banyak karunia, begitu banyak berupa-rupa karunia, tetapi satu Allah yang mengerjakan, yaitu satu roh, satu Tuhan yang mengerjakan semua itu. Lalu teruskan lagi ayat 11 ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Kita ulangi lagi ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Di situ dikatakan dan yang sama. Jadi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu roh Allah dan roh yang sama. Artinya roh Allah, roh yang sama. Lalu yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi karunia ini diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus ya, seperti yang dikehendakinya. Artinya seperti yang dikehendaki Bapa di surga. Setiap kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu diberikan karunia-karunia yang berbeda. Artinya berupa-rupa karunia, tetapi karunia itu berbeda, tidak sama. Karena karunia itu diberikan secara khusus. Di situ di ayat yang ke-11 dikatakan, diberikan secara khusus kepada kita saudara. Jadi Tuhan yang memberikan karunia itu secara khusus. Artinya untuk setiap orang, setiap orang yang mau
percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan akan curahkan rohnya ke atas orang-orang, artinya ke atas setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan akan berikan karunia-karunia secara khusus untuk melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang mengerjakan semua karunia itu adalah Tuhan sendiri, adalah roh yang sama, yaitu roh Allah, roh Tuhan yang mengerjakan setiap karunia itu, bukan manusia ya saudara. Jadi setiap karunia yang sudah dicurahkan, diberikan secara khusus bagi kita, umat-umat Tuhan ya, orang-orang percaya, kita itu diberikan secara karunia secara khusus. Itu artinya yang mengerjakan semua itu bukan kita saudara ya, bukan manusia. Artinya Tuhan yang mengerjakan semua itu. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Di situ dikatakan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan, Roh yang sama. Roh itulah yang ada di dalam kita yang mengerjakan setiap karunia-karunia roh, setiap karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita secara khusus. Jadi bukan kita yang melakukannya, bukan kita yang mengerjakannya, tetapi Tuhan sendiri yang mengerjakan setiap karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita secara khusus ya saudara. Jadi ingat saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kalau kita memang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita semua adalah orang-orang yang beruntung karena kita semua sudah dimeteraikan oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan, yaitu kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan yang meteraikan kita dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kita memiliki Roh Allah di dalam kita, kita memiliki Roh Kudus di dalam kita, sehingga Tuhan memberikan setiap karunia-karunia yang berbeda, yaitu berupa-rupa karunia, tetapi yang mengerjakan hanya satu Allah, satu Roh, satu Tuhan. Jadi saudara, biarlah saudara yang sudah menerima karunia-karunia Roh, biarlah saudara mau mengerjakannya, maksudnya saudara mau menjalaninya sesuai dengan kehendak Bapa di surga, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar saudara dan saya boleh menjalaninya dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena yang melakukan semua karunia itu bukan saudara dan saya, tetapi Tuhan yang mengerjakan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang melakukan setiap karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita secara khusus. Jadi ada Roh Tuhan, ada Roh Allah, ada Roh Kudus di dalam kita yang mengerjakan semua itu, setiap karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita secara khusus. Jadi saudara, kita tidak perlu menyombongkan diri, kita tidak perlu angkuh atau tinggi hati ya, karena bukan kita yang melakukan semua itu, bukan kita yang mengerjakan semua itu, tetapi Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kita. Dialah yang mengerjakan setiap karunia-karunia yang sudah diberikan kepada kita secara khusus. Jadi biarlah kita semua mau datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, karena Tuhan mau kita memiliki rendah hati, bukan rendah diri, tetapi rendah hati, karena semua itu datang dari Tuhan. Setiap karunia datang dari Tuhan, setiap kehidupan itu datang dari Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, atau tidak ada yang perlu kita merasa kita itu orang hebat. Tidak ada yang hebat selain Tuhan. Amin. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar pada hari ini bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan, yang sudah diajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya itu, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sudah
diajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya boleh mengerti dan memahami dengan benar apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, Tuhan memberikan dia hikmat. Tuhan memenuhi Rasul Paulus adalah hambanya yang luar biasa. Tuhan mencurahkan hikmat, memenuhi dia dengan hikmat Tuhan, sehingga ia melakukan semua, menuliskan setiap kitab-kitab yang kita sudah pelajari, yaitu dari kitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus menuliskan ada 27 kitab dari Perjanjian Baru yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa. Jadi saudara, hari ini saya pun belajar banyak. Tuhan mengajar saya, ya, Dia mengajar saya lewat kebenaran firman-Nya. Jadi hari-hari ini kita harus belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar banyak tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita semua boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, kita semua boleh menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita selama kita masih ada di muka bumi ini, sampai Tuhan kembali pada waktu Tuhan nanti. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah saudara pun boleh diberkati oleh kebenaran firman pada hari ini, oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan belajar lagi pada waktu-waktu yang akan datang, karena Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan biarlah Tuhan yang menjawab setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang sudah mengajar kami, Tuhan yang sudah memberikan kami pengertian, pemahaman yang benar lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang terus menolong kami, menuntun kami Bapa, membimbing kami, dan Tuhan terus yang mengajar kami Bapa. Dan Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami semua Bapa, kami tetap hidup di dalam berjaga-jaga dan berdoa, karena itu adalah pesan Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu Bapa, kami tetap hidup berjaga-jaga di dalam doa. Bapa, kami juga mau serahkan bagi keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan Bapa. Tuhan mau ampuni mereka dan membawa mereka semua untuk bertobat, agar mereka boleh menerima Tuhan, dan artinya menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka secara cuma-cuma. Terima kasih Bapa juga untuk keluarga yang sakit. Kiranya Tuhan juga boleh mengampuni mereka Bapa, dan membawa mereka juga untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan setiap keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menserahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Bapa.
Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami musrahkan Bapa, semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.